Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pemula Berbagi Tutorial dan Ide Kreatif. Saya bukan suhu, saya bukan guru, saya hanya pemula yang ingin berbagi saja. Bila video ini bermanfaat, tolong bantu tekan like dan subscribe. Budayakan nonton full durasi agar tidak gagal paham. Selamat menonton. Oke teman-teman, di sini saya kedatangan servisan Magicom, mereknya Yongma. Ini kendalanya mati total, sama sekali tidak bisa menyala. Setelah saya bongkar-bongkar, ternyata saya lakukan pengecekan, ini termofuse-nya putus. Termofuse-nya sudah putus ya. Kalau teman-teman punya Magicom yang mati total, lampu indikator sama sekali tidak bisa menyala, untuk langkah pertama teman-teman cek di bagian kabel colokannya. Kalau kabel colokan aman, teman-teman cek di bagian termofuse, ini biasa terbungkus atau ada selongsong seperti ini. Kalau teman-teman tidak punya avometer, teman-teman bisa bikin alat seperti ini, videonya sudah ada. Ini simple, murah meriah, mudah digunakan. Oke, untuk cara pengecekan ini di sini ya. Kalau teman-teman pakai AVO juga sama. Kalau lampu indikator tidak menyala, berarti termofuse putus. Nah, tidak menyala ya. Kita sambungkan, tidak menyala. Termofuse putus, langsung kita ganti termofuse-nya. Kita carikan dulu termofuse-nya teman-teman. Ini teman-teman ya, ini termofuse yang lama. Ukurannya berapa ini? Nggak kelihatan tuh. Ukurannya 157. Nah, kelihatan kan? 157 derajat ukurannya. Ini saya punya berapa ini? Ini juga sama ya, 157 derajat. Yang ini mati, yang ini tadi mati, yang ini masih hidup. Coba agak silau teman-teman ya. Oke, kita lakukan pengecekan untuk termofuse yang baru ini. Nah, menyala ya. Nah, kalau dicek seperti ini menyala, berarti termofuse masih bagus. Kalau dicek sini tidak menyala, berarti termofuse-nya putus. Jadi tinggal diganti termofuse-nya saja. Kita lakukan penggantian terlebih dahulu. Kalau teman-teman tidak punya solder, bisa didelete saja teman-teman ya. Kalau punya solder bisa disolder, namun penyolderan jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti bisa putus ya, karena kepanasan. Karena teman-teman tahu sendiri ya, kalau namanya termofuse pada Magicom ini bisa putus ketika panas pada elemen penanak ini melebihi dari ukuran termofuse. Bila termofuse-nya ini ukuran 157 derajat dan ketika elemen penanak ini panasnya melebihi dari situ, dari 157, maka termofuse akan putus. Ketika termofuse putus, tidak ada lagi listrik yang masuk ke rangkaian Magicom. Ini disolder, yang penting ada timahnya menempel, udah cukup teman-teman. Nah, sudah cukup ya, jangan lama-lama. Kalau lama-lama ini kepanasan mati. Soalnya saya pernah kelamaan solder, karena soldernya itu jelek, panasnya lama, akhirnya termofuse putus lagi. Kita cek lagi setelah dipasang. Kalau lampu indikator ini menyala, berarti termofuse sudah bagus. Alhamdulillah, bisa langsung dipasang lagi, dikembalikan seperti semula. Tujuannya dikasih kabel tis ya, agar tidak ketarik-tarik teman-teman ya. Kan pembungkusnya ini agar tidak pindah. Kalau nanti ini sudah terlepas sendiri, misalkan terlepas sendiri, nanti bisa kontak bodinya bisa nyetrum.
kita kembalikan seperti semula, dipasang di sini ya. Tempatnya ada di sini, ada kalau yang nempel di sini juga ada. Beda Magicom, beda ya. Cara penempatan termofuse ya penempatan termofuse. Oke, dijepit seperti ini. Nah, sudah rapat. Namun ini masih belum selesai teman-teman ya. Ketika teman-teman punya Magicom yang mati total, termofuse putus, setelah diganti termofuse memang bisa nyala. Namun teman-teman jangan lupa harus dicari penyebab dari putusnya termofuse. Perlu diketahui, saya jelaskan lagi, termofuse pada Magicom ya, ini bisa putus ketika elemen penana ini panasnya melebihi dari ukuran termofuse ya. Panasnya elemen penana yang berlebihan ya, ini biasanya ketika nas sudah matang tidak bisa jeglek, bisa karena termostat magnet ini yang bermasalah, sehingga ketika nas sudah matang tidak bisa pindah ke warm, juga bisa. Banyak faktornya teman-teman. Oke, kita cari dulu, kita colokkan dulu ke listrik ya teman-teman ya. Kita lihat lampu indikatornya. Nah, ini menyala ya. Nah, normal, berarti normal teman-teman ya. Kalau memang semuanya normal, bisa langsung teman-teman ganti di bagian sini. Coba teman-teman ganti bagian termostat magnetnya. Karena apa? Karena kalau yang lain itu aman, bisa kemungkinan bagian termostat magnet ini ketika nas sudah matang tidak bisa jeglek, tidak bisa pindah ke warm, karena mungkin sudah lamanya pemakaian, juga bisa. Ya, untuk mencobanya memang harus buat masak teman-teman ya. Tapi paling tidak, kalau teman-teman punya Magicom yang mati total, termofuse putus, setelah diganti termofuse-nya ya, teman-teman lanjutkan pencarian penyebab putusnya termofuse. Kita lihat kondisinya seperti ini, karena mungkin ini sudah lama ya, kita ganti dengan yang baru ya teman-teman ya. Ini termostat magnet yang baru, karena ini masih bagus, tidak perlu pakai ini, dilepas saja, tinggal diluruskan seperti ini. Masukkan dari bawah sampai tembus ke sini, kemudian ini dimasukkan ya ke sini. Nah, sudah masuk, diluruskan biar tidak lepas. Kemudian baru ketiga kakinya dimasukkan ke sini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tinggal ini ditekuk ke keluar. Ingat ya, nekuknya keluar ya, jangan ke dalam seperti ini. Oke, sudah dilakukan penggantian termostat magnet ya, karena faktornya banyak banget ya, belum tentu yang ini juga. Kalau misalkan ini masih bagus, bisa juga karena switchnya juga bisa juga karena seret tuasnya juga bisa karena penyebab yang lain. Mungkin di video yang lain nanti akan saya jelaskan beberapa penyebab putusnya termofuse pada Magicom. Jadi intinya kalau teman-teman setelah ganti termofuse tidak berhenti sampai di situ, masih ada PR lagi, masih ada yang perlu dikerjakan lagi, yaitu mencari penyebab putusnya termofuse. Ya, tentunya yang menyebabkan termofuse putus adalah panas yang berlebihan pada elemen penana. Lantas apa yang menyebabkan elemen penana itu panasnya berlebihan? Bisa karena ketika nasi sudah matang,
tidak bisa pindah ke warm, sehingga yang menyala tetap elemen penanak ya. Ini karena saya curiga di bagian termostat magnet, ketika Anda sudah matang ini tidak bisa jegrek, tidak bisa pindah ke warm, tetap pada posisi memasak sehingga termofuse bisa putus. Mungkin cukup sekian ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Pemula Berbagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.